Bagaimana caranya Ustaz memandang setiap orang itu dengan rahmat Allah sekalipun dia ahli maksiat? Kalau Allah masih mengizinkan mereka hidup, kenapa kita mau sembelih? Ya. Bagaimana caranya Ustaz memandang setiap orang itu dengan rahmat Allah sekalipun dia ahli maksiat? Masya Allah. Pertanyaannya langsung tasawuf inti. Bagaimana memandang seseorang pemaksiat dengan rahmat? Sebagai pengkaji hadis dan pencinta sunnah Nabi, kita ampuh termasuk. Pertama hadis yang kami dapat dari guru kami awal mengaji itu hadis birrahmah namanya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Disebutkan sanadnya bersambung dari guru sambung ke Nabi. Kiranya hadis itu masih berkembang sanadnya sampai kini. Dari fulan. Jadi kami mendapatkan hadis itu dari Syekh Abdul Rabb An-Nazari, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Umar Hamdan, dari Khalifah Nabahani, terus nyambung kepada Rasulullah. Ya, panjang tuh, nah mungkin kita sebutkan satu-satu. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ard. Sayangilah makhluk yang di bumi. Makhluk di bumi mukmin enggak semuanya? Ada yang kafir enggak? Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang 01, ada yang 02. Ya enggak? Ada yang jemaah tabligh, ada yang salafi, ada yang sufi, ada yang asy'ari, ada yang syafi'i, ada yang enggak bermazhab. Ada Hindu, ada Buddha, ada ateis. Semua irhamu, sayangi. Itu perintah wajib. Yarhamukum man fis sama. Boleh dibaca yarhamkum. Maka yang di langit malaikat atau arwah-arwah suci. Dalilnya hadis Isra Mi'raj. Nabi ketika naik ke atas bukan bertemu Allah di langit, tapi ketemu ruh para nabi dan malaikat. Ya enggak? Hadisnya Bukhari kan, masih ingat? Kami pernah bercerita tentang itu kan. Jadi Allah bukan di langit. Yang meyakini Allah di langit itu cuma budak perempuan, salah ibarat. Tapi karena Nabi faham maksud si perempuan, Nabi benarkan. Perempuan itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani orangnya kurang cerdas. Karena budak perempuan tidak terdidik, sering dibentak-bentak, maka dibiarkan Rasulullah, maknanya benar. Yarhamukum man fis sama, akan menyayangimu siapa yang di langit. Dalam hadis Imam Muslim, makhluk-makhluk di langit, malaikat, para nabi, roh-roh suci, para wali, mereka itu hanya boleh mencintai jika Rabbul Arsyil Azim, Allah yang menciptakan aras, memerintahkan Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta si fulan, maka cintailah dia. Nah, beda bab cinta dengan sayang. Kalau sayang semua, kalau cinta satu. Lalu Jibril berkalam kepada semua penduduk langit, dari langit ke-7 turun sampai ke langit bawah. Semuanya kemudian mencintai si fulan. Makanya adalah orang yang tidak terkenal di bumi, tapi namanya masyhur dan harum di langit. Ya, banyak itu, cuma tersembunyi. Lalu bagaimana? Coba berkaca kepada Allah, sifat Allah. Allah itu menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu untuk semua makhluk, sedangkan Rahim khusus untuk orang yang beriman. Rahman, Allah menyebutkan Rahman itu adalah inti dari Allah bertajalli, bermanifestasi, menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Makanya ayat surat Taha ayat 5 yang sering kita baca, Ar-Rahman alal arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas aras. Tidak usah diterjemahkan istiwa itu apa, fokus di kata Rahman. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka siapapun yang ada di langit dan di bumi itu masuk kepada Rahmaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rahman itulah orang kapie bisa kayu. Karena Rahman itulah orang-orang yang tidak bertuhan masih bisa menghirup
udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rahman itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah masih mendapatkan jatah hidup. Kalau Allah masih mengizinkan mereka hidup, kenapa kita mau sembelih? Kecuali musim perang. Maka Nabi tidak pernah membunuh Huyai bin Akhtab sampai dia kemudian, si Yahudi ini, mengkhianati perjanjian. Yahudi itu diserang bukan karena dia Yahudi, tapi karena ada perjanjian yang dia khianati. Nah, itulah turunannya sekarang disebut Zionis. Sedangkan Yahudi yang baik, Sofiyah istri Nabi. Maka haram membunuh membenci satu bangsa karena bangsa itu beda dengan kita. Membenci, menyayangi satu bangsa itu ada sebabnya. Nabi tetap menyayangi Sofiyah. Padahal Sofiyah anak dari Huyai yang pengkhianat. Berarti Nabi itu tidak rasis. Nabi menikahi Sofiyah ingin mengatakan kepada umat, saya tidak pernah membenci bangsa Yahudi sebagai Yahudi, tapi Yahudi pengkhianat, Yahudi penjajah, Yahudi yang zalim itu wajib diperangi. Kalau Yahudi yang lain enggak, tuh Nabi bertransaksi. Bahkan Nabi menggadaikan baju perangnya, zirah perangnya itu, dan beliau wafat belum sempat menebus. Ke siapa? Yahudi. Berarti Nabi bertransaksi dengan Yahudi. Itulah maksud Gus Dur dulu buat kerjasama dengan Israel, tapi disalahpahami, tutup lagi. Abu Dhabi buat begitu, disalahpahami, tapi mereka jalan terus. Saudi nggak tahu deh, main mata kali ya. Nah, Indonesia nggak usah lah, sensitif itu. Ya. Karena saudara kita. Jadi orang Indonesia dari dulu punya sejarah membantu Palestina dan paling banyak. Bapak Ibu kalau pernah main ke Palestina, main-main untuk kalailo anak. Itu bahasa bahwa ada masjid Indonesia. Masjid Indonesia ada di situ. Sultan Syano gitu yang ngirim. Orang kayu dikirimkan emas. Berarti memang dari dulu hubungan kita dengan orang Palestina sudah bagus. Tapi masalah Yahudi itu berkembang terus, berkembang. Jadi Bapak Ibu, tolong berpikir waras, beragama itu waras. Karena Allah mengatakan afala ta'qilun, afala yatadabbaruna al-Quran, ya. Jadi disuruh mengaktifkan akal, bukan mengakali Quran. Akal itu harus disinari dengan Quran. Quran itu cara memahaminya ya dengan akal. Akal itu perangkat, bukan sumber. Nah, kembali ke irhamu rahmati. Maka pandanglah, jika Allah memandang makhluknya dengan rahmat, meskipun si makhluk ini kufur kepadanya, masih memberi mereka jatah hidup meskipun mereka mengingkari sang maha hidup. Malulah kepada Allah, maka kita pun ikut menebar rahmaniyah Allah, tapi rahimiyah Allah khusus kepada sesama mukmin. Jadi kita tetap menyayangi semua makhluk dengan rahmaniyahnya, mengirim donasi untuk orang Palestina dengan rahimiyah. Tapi tolong jangan salah kirim, langsung kirim ke kedubesnya. Ada kan di Indonesia? Atau lewat organisasi resmi yang ada di Indonesia, Basnas kah, Nomid Duafa kah, ACT kah, dan sejenisnya, Mercy, silakan ke situ. Ya, jangan main sembarangan. Maka hati-hati ini Pak. Di zaman-zaman sulit ekonomi seperti saat ini akan ada orang yang memanfaatkan situasi. Hati-hati ya, dari dulu tuh. Baik, ya, bisa dipahami Pak ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu? Kami dulu tanyalah ke kawan-kawan yang dulu pernah belajar ya dengan kami. Dulu agak killer saya Pak. Ya, agak keras, kalau maja tuh keras. Kalau ada orang ngobrolnya sedang mengaji, ambusinya keluar. Terus sangar badan itu. Mangklum mantan. Ya, kadang diri. Permalukannya depan orang. Lama-lama mulai lembut. Kalau ada yang lalu, suruhnya hafalan hadis. Kalau ada yang gaib, bisa 5 hadis lengkap dengan sanad dari fulan dari kami. Tambah lembut setelah bertemu masyayikh-masyayikh yang membacakan hadis tadi dengan silsilahnya sampai kepada Nabi, sehingga terasalah nur itu masuk ke dalam diri awak lewat talingo, lewat mata yang memandang, talingo yang mendengar. Kami ikut pun membaca hadis.
mulai dari Syekh Abdul Rahab Nazari, ya, Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri. Beliau pun dimusuhi oleh kelompok-kelompok ekstrimnya. Maka rasa sayang itu mulai kuat. Jadi kami yang tadi killer, dosen muda kalau killer biasa kan, ustadz di pesantren kalau muda killer itu biasa. Tapi kini lah bentuk orang tua lo ada soalnya. Susah lo berang orang. Buya apa buya? Pemerangnya buya nak nampak-nampak lagi. Ya. Caranya baca hadis tersering, mulai ngajar, mulai keluar rumah dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka letakkan nama Allah Rahman tu dalam pikiran kita, minda kita. Pandang orang je Rahman tu, pandang mukmin dengan rahimnya. Insya Allah sayang kita ke sedap makhluk. Apa kata Imam Sya'rani? Haram kita mendebat seseorang atau mendakwahi seseorang atau mengajari seseorang karena ingin mengalahkan kebenarannya, ingin merasa lebih benar. Jadi debat itu haram secara hakikat ya. Kalau ingin mengalahkan si fulan, so itu mengeraskan kolbu. Tapi debat itu atau dakwah mengajari, menasihati itu dianjurkan kalau awak ingin berniat, ya Allah sampaikan rahman sayangku kepadanya. Jadi karena ingin rahmat Allah sampai kepada orang itu, barulah dianjurkan mengkritik, menasihati, mengajari, berdebat. Kalau tidak usah, uskutlah dulu. Nah, kebanyakan kita kalau berdebat menyanggah orang karena ingin mengalahkan orang itu, ingin mengingkari orang itu, ingin menghabisi sosoknya depan orang. Iyo kalau buyanya kurang dalil, kalau buyanya banyak dalil, habislah kita. Ya. Kira-kira